Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Ade Angela. Di sini, saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai teori komunikasi kelompok. Langsung saja, kita mulai. Komunikasi kelompok merupakan studi mengenai komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan sekelompok orang yang berhubungan dengan tujuan yang sama. Suatu komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi kelompok apabila dilakukan dengan dua orang atau lebih. Macam-macam teori komunikasi pun ada dua. Yang pertama adalah komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil merupakan kelompok yang terjadi pada jumlah anggota yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi antar pribadi yang terjadinya umpan balik. Biasanya terdapat pada kelompok seperti kelompok belajar, kelompok diskusi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar ini pun merupakan sebuah kelompok yang terjadi pada jumlah keanggotaan yang sulit untuk mendapatkan komunikasi antar pribadi. Contohnya pun seperti kampanye ataupun tablik akbar. Karena kegiatan ini bersifat linear, yang dimana si komunikator menyampaikan pesan terhadap si komunikan tanpa adanya umpan balik. Sekarang kita akan masuk ke dalam teori komunikasi kelompok. Ada beberapa teori komunikasi yang dikembangkan untuk mengukur seberapa efektifnya komunikasi yang dilakukan. Beberapa teori penting yang membahas tentang komunikasi kelompok diantaranya adalah yang pertama, Symbolic Convergence Theory. Symbolic Convergence Theory atau biasa dikenal dengan Fantasy Theme Analysis merupakan salah satu teori komunikasi kelompok yang digagas oleh Ernest Borman, John Craggan, dan Donald Searle. Teori ini membahas bagaimana setiap orang dalam kelompok memiliki suatu realitas bersama melalui komunikasi. Dalam teori ini, penggambaran kita terhadap suatu hal dapat mempengaruhi kepercayaan bersama. Adanya komunikasi memungkinkan setiap anggotanya untuk membicarakan penggambaran tersebut melalui percakapan dengan orang lain. Semakin sering dibicarakan, lama-lama hal tersebut akan diyakini bersama. Penggambaran tersebut dikenal dengan konsep rhetorical vision. Rhetorical vision merupakan sebuah citra visual yang memuat karakter, cerita, dan kejadian tertentu. Contoh misalnya seperti kamu memiliki seorang teman, dan teman kamu itu pun jatuh di depan kamar mandi. Kamu dan teman-teman kamu yang ada di situ menertawakan teman kamu itu. Dan keesokan harinya, kamu kembali membahas kejadian tersebut dan membuat teman kamu kembali mengingatnya dan tertawa kembali. Akan tetapi, orang-orang di sekitar kamu hanya merasa bingung oleh apa yang kalian bicarakan. Itulah yang dinamakan dengan rhetorical vision. Yang kedua adalah Effective Intercultural Workgroup Communication Theory. Effective Intercultural Workgroup Communication Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Judd Otzel dan didasari oleh input process dan output model. Pada dasarnya, teori ini berfokus kepada kelompok dengan anggota yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam teori ini, suatu kelompok yang memiliki keberagaman budaya memiliki frekuensi berinteraksi yang menciptakan pengaruh pada setiap anggota kelompok dan menimbulkan hasil baik kepuasan atau ketidakpuasan. Keberagaman budaya dalam kelompok terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah individualism, collectivism. Klaster yang pertama ini membedakan individu dalam kelompok dengan 2 ciri khas. Anggota kelompok dengan orientasi individualis merupakan individu yang independen yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan kelompok. Sedangkan anggota kelompok dengan orientasi kolektivisme merupakan individu yang merasa sebagai bagian dari kelompok dan cenderung mengutamakan tujuan kelompok daripada tujuan pribadi. Klaster yang kedua adalah self-control atau makna diri. Merupakan bagaimana anggota kelompok memaknai dirinya sendiri. Biasanya, mereka memaknai dirinya dengan 2 parameter yakni independen dan interdependen. Anggota kelompok yang merasa dirinya independen biasa berpikir dirinya itu unik.
Sedangkan anggota yang merasa dirinya interdependent biasanya lebih cenderung berfokus pada bagaimana mereka berhubungan dengan anggota yang lainnya. Klaster ketiga ialah face concern atau perhatian pada wajah. Pada dasarnya, klaster ini memuat perbedaan individu dalam menciptakan personal image atau gambaran diri. Anggota kelompok dapat menciptakan gambaran diri melalui self-face concern yang berfokus pada gambaran diri sendiri, dan other face yang berfokus pada gambaran diri orang lain, dan mutual face yang menyangkut pada hubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu groupthink theory. Teori yang dikembangkan oleh Irving Janis dan kawan-kawan ini merupakan teori komunikasi yang berfokus pada efektivitas kelompok. Fokus dari teori ini ialah bagaimana kondisi tertentu dapat menciptakan kepuasan kelompok yang tinggi, namun dengan output yang tidak efektif. Kondisi dengan tingginya tingkat kepuasan kelompok, namun memiliki output yang tidak efektif dapat disebut dengan istilah groupthink. Groupthink biasanya terjadi jika kohesivitas kelompok dibarengi dengan ketidakterbukaan, pengambilan keputusan yang buruk, isolasi kelompok, masukan yang tidak memadai, dan juga situasi yang menciptakan rasa stres antar anggota. Salah satu cara dari Janis untuk mengatasi groupthink dalam kelompok ialah mengajak untuk para anggota kelompok untuk berpikir kritis dan menunjukkan diri dalam pengambilan keputusan. Dan teori yang keempat adalah adaptive structuration theory. Marshall Short-Poole dan Geraldine DeSantis mengembangkan adaptive structuration theory yang berfokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam suatu kelompok atau organisasi. Teori ini memiliki sebuah elemen, yaitu structural features, yakni feature yang dimiliki sebuah teknologi dan spirit, yakni manfaat yang diberikan. Semisal, dalam menunjang kerja kelompok dari rumah masing-masing, anggota kelompokmu memutuskan untuk menggunakan Google Meet karena memiliki fitur present yang memungkinkan kamu juga untuk melakukan presentasi. Dan teori yang kelima ialah socio-egocentric dan group-centric model. Joseph Bonito dan kawan-kawan melakukan kritik atas socio-egocentric model yang dilakukan oleh Dan Hawes melalui egocentric and group-centric model. Menurut Bonito dan kawan-kawan, selain memiliki kepentingan pribadi, para anggota kelompok juga melakukan komunikasi demi kepentingan bersama. Biasanya, komunikasi egosentris terjadi dalam kelompok apabila masalah yang perlu diselesaikan sangatlah mudah, kelompok dibentuk dalam sebuah penelitian, hasil kerja yang dibutuhkan bersifat informasi dan prosedur, diskusi dilakukan di awal kelompok terbentuk, anggota kelompok yang memiliki keterlibatan yang rendah, dan anggota kelompok yang tidak memiliki sejarah kerjasama. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai teori komunikasi kelompok. Apabila ada kesalahan kata dalam video atau terlalu cepat mengucapkan kalimat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.